Dan apakah itu memang berguna bagi diri saya sendiri? Entah bukan soal saja dapat gaji, tapi mungkin saya melalui pekerjaan itu saya bisa mengaktualisasi diri. Pekerjaan itu menjadi bernilai karena ada orang lain dapat terlibat. Ketidakpuasan kita itu bergantung dari bagaimana kita berpikir. Jadi yang saya melihat kesulitan adalah bukan kebosanan, melainkan ketidakmampuan. Halo sahabat YTWR Channel, perspektif hari ini hadir lagi untuk Anda. Dan kali ini bersama saya Lina Puspitaningsih. Senang sekali, semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan jangan lewatkan program ini karena topik menarik akan kami perbincangkan bersama tamu kita hari ini. Ya, selamat menikmati. Ya, Pak Freddy, selamat datang di studio. Selamat bertemu lagi. Selamat bertemu lagi, senang. Sehat, Pak? Lumayan, so far so good. Oh, puji Tuhan. Iya, Pak Freddy, hari ini kita berbincang lagi ya. Iya. Kita akan menemukan makna-makna dalam perbincangan kita hari ini, dan topik hari ini saya memilih tentang pekerjaan. Karena saya berpikir pekerjaan itu relate dengan banyak orang, sangat relevan dengan dunia banyak orang gitu ya. Nah, untuk mengawali diskusi kita pada hari ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Pak Freddy nih. Menurut Pak Freddy, apa sih Pak yang membuat pekerjaan itu bermakna? Meskipun gitu ya, itu bukan passion kita. Karena idealnya kan pekerjaan dilakukan harus sesuai passion, tapi faktanya tidak demikian. Ada banyak pekerjaan dilakukan bahkan tidak dengan passion. Nah, kalau kondisinya seperti ini, bagaimana kita bisa membuat pekerjaan ini menjadi sesuatu hal yang bermakna? Ya, bagaimana supaya kita melihat satu pekerjaan atau kita mengerjakan satu pekerjaan yang mungkin sudah sedang kita kerjakan ya barangkali ya. Betul. Atau belum kita pilih ya. Bisa jadi. Tapi itu sesuatu yang bermakna. Mungkin maksud Mbak Lina bermakna juga bisa berarti bahwa bernilai ya. Jadi ya artinya makna dari pekerjaan itu maksudnya adalah seberapa jauh nilai harga dari pekerjaan itu ya. Rendah, apa tinggi, mulia dan kurang berarti. Nah, mungkin gitu ya. Tapi yang pasti bahwa setiap orang ingin bahwa satu pekerjaan itu bernilai di mata dia. Ya. Pasti. Entah bagaimana caranya menilai, tapi ya bermakna atau bernilai atau sangat tinggi harganya pekerjaan itu. Iya, bagaimana pertanyaannya bagaimana kita bisa membuat ya supaya paling tidak di hadapan kita pekerjaan itu bernilai. Itu. Kita bisa melihat, menurut saya kita harus melihat dari sudut pekerjaan itu sendiri. Jadi pekerjaan itu entah apa itu pekerjaan, ya barangkali katakanlah ini satu pekerjaan ya. Ya, Mbak Lina menjadi host, ini satu pekerjaan. Saya juga sebagai narasumber, ini satu pekerjaan. Dan saudara kita, teman kita sebagai kameramen juga ada satu pekerjaan ya. Nanti post productionnya pasti dia sibuk lagi sendiri. Satu pekerjaan ya. Nah, dari kita begini, mungkin kita harus menarik diri seakan-akan pertama ini ya, seakan-akan bukan kita yang bekerja, tapi kita adalah pengamat atau peneliti. Ya. Jadi sekarang misalnya Mbak Lina, contoh saja Mbak Lina dengan seorang yang lain sebagai narasumber. Lalu saya di luar berdiri. Di balik saya layar. Sebagai di depan untuk melihat. Untuk saya sebagai pengamat atau sebagai peneliti atau pengawas misalnya dalam satu organisasi ya. Dan jadi saya tidak terlibat dalam pekerjaan itu. Dengan demikian, saya bisa dengan jujur melihat betul-betul apakah pekerjaan itu bernilai atau tidak. Tapi kalau saya di dalamnya, ya,
Nanti tiba-tiba ada orang datang, Pak Freddy, pekerjaanmu nggak bernilai, sialan. Memang saya setengah mati menyiapkan ini untuk jadi kok bilang kok nggak bernilai ya. Tapi kalau saya tidak terlibat, maka saya akan lebih mampu untuk secara objektif melihat bahwa apakah pekerjaan itu memang bermakna atau tidak. Jangan-jangan ini sesuatu yang nggak ada artinya ini ya. Lebih baik jadi sopir, masih lebih baik jadi host barangkali begitu ya. Saya lebih melihat pekerjaan sopir itu lebih bermakna. Ya, tentu saya punya ukuran, tentu saya punya punya cara menilainya sendiri ya. Tapi orang lain mungkin melihat lain. Nah, jadi begini, kita bisa memberi nilai pada pekerjaan itu dengan jujur jikalau kita misalnya tidak terlibat dalam pekerjaan itu. Lebih objektif ya. Lebih objektif ya, karena memang tujuan kita bukan demi kita, memang mau lihat pekerjaan sedang menganalisa, sedang mengamati. Tapi akan menjadi repot sedikit. Jikalau kita akan terlibat dalam pekerjaan itu, apakah saya akan melakukannya atau saya sedang melakukannya? Lalu bagaimana saya melihat pekerjaan itu bernilai. Nah, tapi sebenarnya sekalipun saya ada di dalam, saya bisa ambil dua posisi sekaligus. Saya sebagai pelaku pekerjaan, tapi juga saya sebagai pengamat untuk melihat. Nah, maksud saya di sini begini. Kalau kita melihat satu pekerjaan itu bernilai atau tidak, sebenarnya itu adalah nomor satu adalah cara pandang kita. Nah, jadi begini. Akan beda kalau saya menciptakan pekerjaan itu sendiri dan pekerjaan itu ada di bawah kekuasaan saya untuk mengaturnya. Ya saya sendiri memimpin, ya menjadi seorang wira swasta lah, ya wira usahawan. Saya menjadi tukang apalah, tukang jahit, tukang apalah. Saya sendiri ciptakan pekerjaan itu. Otoritas di tangan kita. Semua otoritas ada di tangan saya dan sebagainya ya. Nah, tetapi akan menjadi berbeda jikalau saya memilih pekerjaan itu. Karena saya butuh pekerjaan apapun asal saya dapat income. Nah, akan ada bedanya. Sangat beda bisa jadi. Yang kedua saya katakan itu, pekerjaan itu bernilai karena apa? Saya dapat kesempatan kerja. Saya tidak melihat pekerjaan itu. Kalau disuruh bilang setelah saya melamar di satu kantor perusahaan misalnya, lalu saya diterima, ya saya sudah pasrah mau kasih pekerjaan apapun saja. Itu. Yang penting tujuan saya adalah saya punya income. Ya, itu apa yang salah di situ? Tidak. Memang saya harus cari hidup. Nah, dikasih pekerjaan apapun juga semua bisa menjadi pekerjaan yang sangat bernilai. Karena apa? Kalau nggak dikasih, ya habislah saya. Nggak ada penghasilan. Karena kita butuh. Tetapi kalau saya memilih sendiri, maka dari sekian banyak pekerjaan yang saya mau buat, mungkin lihat orang lain kerjakan, tertarik dan sebagainya. Kalau yang saya pilih sendiri dari sekian banyak, itu sudah pasti saya akan memberi nilai tinggi. Karena seluruhnya minat saya, hobi saya, ya bisa juga itu adalah satu mata pencarian yang melaluinya saya bisa mendapatkan income dan sebagainya. Ya bisa saja itu, dan itu sudah pasti bernilai tinggi. Nah, sebelum kita berbicara tentang bagaimana kita bekerja, tapi ini cara pandang pertama cara pandang pertama. Jadi, tapi ada orang lain yang juga beda. Dia memilih satu pekerjaan, ya, memang dia juga butuh income, tetapi sebenarnya tidak terlalu. Artinya kalau gak ada income pun atau terlalu kecil income tidak masalah, karena saya suka pekerjaan itu. Ya, saya punya hobi pekerjaan itu. Saya tertarik sekali dengan pekerjaan itu ya. Ini juga pernah saya alami memang. Jadi itu berarti bahwa saya sudah menaruh nilai di situ, tidak bergantung dari mata pencarian atau income. Tapi pekerjaan itu sudah tinggi nilainya karena sesuai dengan selera saya, sesuai dengan passion tadi ya. Passion saya suka itu karena passion saya di situ, dengan begitu dan seterusnya. Yang kedua, bagaimana itu satu pekerjaan itu bernilai, kita harus lihat secara filosofis begini. Apakah pekerjaan itu, entah itu pilihan saya atau memang dikasih dan terpaksa saya kerjakan atau apapun apa alasannya,
Apakah pekerjaan itu berguna bagi banyak orang? Memang mendatangkan sesuatu yang bermanfaat, memberi hidup bagi banyak orang? Dan apakah itu memang berguna bagi diri saya sendiri? Entah bukan soal saja dapat gaji, tapi mungkin saya melalui pekerjaan itu saya bisa mengaktualisasi diri. Melalui pekerjaan itu saya mendapatkan kesempatan untuk memberi sesuatu yang terbaik kepada Tuhan lepas dari apakah saya dibayar atau tidak. Nah, jadi ini kan berarti kita melihat bahwa pekerjaan itu memang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita orang Kristen yang sedang berpikir begitu, saya bekerja apapun juga itu untuk Tuhan. Nah, apakah ini berguna bagi pekerjaan Tuhan? Kelebaran kerajaan Allah di bumi ini. Kedua, apakah ini memang berguna bagi banyak orang? Misalnya, ada pekerjaan yang selalu integrated dengan secara semacam satu paket ya. Tidak bisa saya kerjakan segalanya sendiri-sendiri ya, seperti sekarang gini ya. Saya butuh orang lain. Ya. Kalau pekerjaan ini saya ada di situ, berarti orang lain juga dapat kesempatan bekerja. Karena saya juga bekerja. Contoh, kalau misalnya Mbak Lina pekerjaannya menyusun, mencari, mengadakan penelitian untuk memilih topik ini. Apa topiknya? Menemukan makna dalam pekerjaan. Menemukan makna dalam pekerjaan ya. Jadi kalau Mbak Lina ini kan ada satu penelitian, ada satu studi, ada baca-baca lah, cari apa sehingga berpikir bagaimana saya mengembangkan ini demi pemirsa. Dan saya memilih siapa yang bisa menjadi teman dalam diskusi ini dan seterusnya ya. Jadi Mbak Lina tidak bisa bekerja sendiri, jadi host sendiri, jadi narasumber sendiri, jadi kameramen sendiri, post productionnya sendiri, nanti upload sendiri, segala macam kan tidak bisa. Tidak mungkin, lelah ada orang lain. Pada dasarnya semua pekerjaan begitu. Jadi artinya pekerjaan itu menjadi bernilai karena ada orang lain dapat terlibat. Dan ini berguna bagi pemirsa. Misalnya kalau pekerjaan ini, berapa banyak orang yang akan menjadi viewers barangkali. Itu berguna bagi mereka. Nah, lalu bagi saya sendiri yang memilih pekerjaan ini, wah, akhirnya saya merasa bahwa talenta saya ternyata tersembunyi selama ini. Kok jadi keluar semua ya? Bisa explore, saya bisa dieksplor. Jadi artinya saya bisa menjadi orang yang percaya diri bahwa saya ternyata bisa. Apalagi kalau saya berhadapan dengan Tuhan. Ternyata Tuhan mau milih saya loh. Jadi saya ini gini-gini, tapi hati-hati jangan anggap remeh loh, karena Tuhan mau pakai saya. Yang mau pakai saya ini pencipta loh, hati-hati. Jangan menganggap remeh saya. Misalnya begitu. Oke, jangan terlalu panjang dulu, saya jawab ini dulu. Jadi itu sekitar bagaimana sebuah pekerjaan menilai itu. Pertama, pekerjaannya itu sendiri. Yang kedua, bagikan kita sendiri yang memberi nilai. Kita bisa menganggap remeh pekerjaan itu, tapi juga kita bisa menganggap itu satu pekerjaan yang mulia. Jadi bagaimana kita cara pandang lah. Menurut saya. Dibuka dengan satu penjelasan yang luar biasa diskusi kita, dan saya akan teruskan Pak, saya menjadi lebih penasaran ini. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kepuasan dalam pekerjaan? Kan pasti kita berharap ketika kita melakukan pekerjaan, diri kita sendiri juga puas ya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kepuasan itu? Nah, padahal mungkin kita berpikir pekerjaan saya itu aja, yang dikerjakan juga monoton, begitu-begitu doang, atau mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan saya. Nah, bagaimana kita bisa meraih kepuasan kalau kondisinya begitu? Oke. Monoton ya, tadi dipakai kata. Ya, kalau satu pekerjaan itu saja sudah pasti ada yang monoton atau semacam rutinitas. Dalam hal apa saja memang terbawa oleh waktu. Dan gaya yang sama itu pola yang sama memang bisa monoton itu sedikit membosankan ya, kita nggak bisa menyangkal itu ya, sesuatu yang terus begitu monoton. Jadi kemapanan dan monoton itu ada positifnya, tapi juga ada negatifnya. Jadi kalau itu terus menerus ya kita manusia ya, jadi begitu. Ya, walaupun gajinya baik dengan mengerjakan pekerjaan itu, tapi kok itu terus gimana ya? Nah,
kita merasa tidak puas tadi ya. Tidak puas oleh karena salah satu sebabnya misalnya monoton itu ya. Tapi kan kita perlu cari sebab. Mengapa untuk mulai membenahi cara berpikir kita ini kan, atau bagaimanapun juga segala sesuatu mulai dari cara berpikir mindset kita ya. Jadi jangan pikir bahwa kepuasan itu semata-mata persoalan emosi. Emosi bisa saja itu ada satu akibat ya. Tapi emosi itu bisa meledak duluan jika misalnya di dalam satu tim kerja atau orang mencelakakan saya, teman sekerja mencelakakan saya, emosi jalan duluan misalnya. Bisa, ya. Tetapi pada dasarnya emosi itu juga sangat bergantung dari bagaimana kita berpikir, cara berpikir. Nah, kalau satu pekerjaan itu memang harus monoton, ya kita harus berpikir monoton itu positif. Jadi misalnya begini, kita ambil contoh ya, sejauh yang saya tahu di kantor Anda ini kan ada cleaning service. Ya. Cleaning service itu dari dulu sudah diajarin bagaimana WC itu harus bersih, rapi. Jadi citra kita kadang-kadang juga tergambar melalui WC toilet. Toilet kita. Nah, orang itu sudah diajarin dari dulu. Jadi SOP-nya. Dan dia tiap kali sampai sekarang saya masuk WC masih sama saja seperti dulu. Begitu mengkilap, begitu rapi, dan semua yang lain bersih ya. Ini kan pekerjaan rutinitas. Tapi bayangkan kalau cleaning service ini mulai berubah pikiran ya. Kok pekerjaan saya sudah puluhan tahun ini, saya mundur saja. Siapa yang mengalami persoalan sekarang? Banyak orang di kantor ini. Harus cari orang yang sama dengan dia lagi. Supaya itu hanya satu contoh praktis. Artinya begini, jangan melihat monoton itu sudah pasti sesuatu yang tidak bernilai. Karena sesuatu yang rutinitas itu kalau tidak dijalankan ya memang bisa membahayakan juga. Bayangkan setiap kali istri saya bangun pagi-pagi urus masak untuk kami semua makan sehari. Dia harus masak sebelum ke kantor. Rutinitas, monoton. Ya itu juga pegang panci, kompor. Lalu satu saat istri bilang, saya ini sudah bosan, ini monoton pekerjaan ini. Wah berhentilah, kan celaka. Kacau ya, iya. Betul. Jadi ketidakpuasan kita itu bergantung dari bagaimana kita berpikir. Kembali lagi. Cara pandang, itu pertanyaan yang pertama itu tadi. Jadi melihat bahwa monoton ini begitu penting buat hidup kita. Kalau tidak, bagaimana? Kita masuk mall, kita melihat begitu banyak produk. Taruhlah HP di salah satu etalase, di situ ada merek Samsung, ada merek macam-macam di situ ya. Kita lihat ini semua. Tapi bayangkan bahwa pekerjaan di pabrik penuh dengan pekerjaan yang monoton. Ada yang hanya tukang bikin ini saja, ada tukang bikin ini saja. Bagian itu terus puluhan tahun begitu terus. Seandainya mereka berontak semua, ini monoton. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Dengan kita. Jadi monoton harus diterima dengan satu cara pandang, satu pemikiran yang baru. Supaya kita melihat bahwa ya ketidakpuasan ini memang tidak semata-mata karena pekerjaan itu membosankan. Pekerjaan itu tetap sama saja. Dari awal sampai sekarang masih sama. Yang bosan kan kita. Tanya diri kita, kenapa saya bosan? Iya. Tapi kita tidak bisa menyangkal bahwa bosan itu memang bisa ada. Betul. Ya. Nah, kalau begitu saya tidak tahu apakah akan tanya lagi bagaimana caranya. Nah, itu saya tidak tahu. Tetapi kan ini tadi pertanyaannya itu adalah bagaimana caranya? Iya, kita bisa menemukan kepuasan ketika kita merasa kita berpikir bahwa pekerjaan. Kembali lagi, kita harus melihat dengan satu cara pandang yang berbeda. Untuk kita bisa untuk sedikit mengurangi itu kebosanan itu ya. Cara berpikir yang berbeda ini itu juga banyak. Jadi tidak hanya satu cara berpikir saja bilang itu memang nggak bisa diubah. Kalau dia diubah ya kacau lagi semua. Tapi ada cara berpikir yang lain lagi. Kita bisa cari cara berpikir yang lain. Misalnya begini, ya bagaimana caranya kalau ditanya bagaimana caranya? Ya kalau begitu kita harus kreatif misalnya membuat sesuatu jangan itu yang kita lihat.
Ya, kita mengubah kualitasnya. Ada di tangan kita. Kali ini saya tampilkan lebih baik lagi. Kita mengubah kemasannya. Jadi kemasan itu jadi lebih cantik lagi hasil kerja kita itu dan sebagainya dan sebagainya. Kreativitas itu penting. Nanti kan kita akan puas dengan setiap perubahan yang kita buat dan kemajuan yang masih ada di dalam kewenangan kita tentunya ya. Tapi kalau kita mau ganti dengan pekerjaan sama sekali lain, ya dimarah sama bos nanti. Urusan dengan HRD. Iya Pak. Kecuali memang kita sendiri yang punya pekerjaan itu. Sudah bosan, ganti aja. Ya bisa saja. Suka-suka, gitu, bebas. Ya. Oke. Jadi monoton ataupun tidak, baliknya ke cara pandang kita, cara berpikir dan akhirnya kita. Tindakan kita bagaimana. Inovasi yang kita mau ini buat, ya dia tidak mengubah. Coba bandingkan Samsung sekarang dengan, saya pakai contoh Samsung terus itu karena ini HP ini ya, karena HP ini yang paling banyak ada di tangan kita, di mata kita ya. Ya bandingkan dengan dulu waktu pertama kali misalnya. Jauh. Kita lihat perbedaannya jauh sekali. Ya, kita mau katakan ini monoton karena toh HP lagi, nggak ada yang lain ya. Karena kita cari, berarti kita tidak pernah bosan. Apa yang membuat kita tidak pernah bosan? Ada inovasinya. Ya, apa itu memorinya ditambah, fitur-fiturnya apa segala macam, ya modelnya segala macam. Jadi kreativitas melahirkan ada tindakan-tindakan inovasi. Akhirnya yang monoton itu tetap ada, tapi dia tertutup. Jadi tidak bisa dilihat. Yang monoton masih ada, tetapi kalau lihat tuh tidak mungkin. Oke, menarik sekali. Iya, saya ingin menggali kepada Pak Freddy dari pengalaman atau cerita nyata begitu yang mungkin Bapak sendiri alami atau juga bisa orang-orang terdekat atau orang lain yang pernah Bapak baca biografinya tentang menemukan makna dalam pekerjaan yang mungkin awalnya tidak disukai dan pada akhirnya dari hal yang tidak disukai itu ada makna yang bisa ditemukan dari pengalaman Bapak atau mungkin orang lain yang nantinya juga bisa jadi contoh praktis yang menginspirasi kita. Jadi pengalaman yang dalam tanda kutip tidak enak, tetapi tidak disukai, bisa jadi enak. Tapi bagaimana supaya jadi enak? Betul. Gitu ya. Nah ini kira-kira sama dengan kalau ada daging ayam yang hanya rebus saja ya nanti tidak enak terus kalau begitu terus. Pertamanya enak, tapi kan orang harus buat sesuatu supaya dia bisa jadi enak ya dengan bumbu dan sebagainya. Ya kalau pengalaman saya ya ini jujur saja kalau saya tidak pernah mengalami itu. Jadi saya tidak pernah mengalami. Memang ada pekerjaan-pekerjaan yang saya pilih dan buat sendiri untuk kebutuhan saya. Misalnya jadi penjahit. Saya bertahun-tahun menjadi penjahit, masih SMA saya sudah jadi penjahit untuk membantu membayar kebutuhan sendiri. Bahkan saya akhirnya menolong orang tua juga dan ada adik dan kakak saya. Jadi penjahit itu pilihan saya ya. Tapi ada juga pengalaman di mana saya menjadi pegawai negeri. Ya, jadi setelah jadi penjahit, jadi pegawai negeri. Karena ada kesempatan. Nah, kan saya tidak memilih pekerjaan itu. Kalau begitu menjadi pegawai negeri, saya dikasih tugas, saya di bagian keuangan, bagian pembukuan. Ya, ya untunglah saya dulu namanya SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Kebetulan di situ jurusannya pembukuan. Jadi cocok, sudah matching ya. Jadi saya punya sesuatu. Ya ada basicnya. Ya mungkin karena mereka melihat ijazah itu juga ditaruh di situ. Tapi itu bukan pilihan saya sebenarnya. Jadi saya walaupun yang saya pilih sendiri maupun yang bukan saya pilih sendiri, tetap adalah sesuatu yang tidak pernah saya alami ada ketidakpuasan. Padahal monoton juga sih pekerjaannya itu juga. Mengapa saya tidak pernah mengalami itu? Saya tidak tahu kalau mau dijawab secara persis. Tapi yang saya tahu di dalam diri saya juga tidak pernah berpikir apakah pekerjaan ini bermakna atau tidak. Ya enggak begitu. Tapi saya punya satu karakter. Karakter saya adalah kalau saya diberi tugas, apalagi kalau diberi tugas ya,
Maka saya itu dengan sendirinya mungkin karena pendidikan ya dari kecil dengan ayah saya yang sangat disiplin. Dia seorang guru dari zaman Belanda ya. Jadi orang Belanda dari zaman penjajah begitu kan gurunya itu ada disiplin dan segala macam ya. Jadi tanggung jawab itu tinggi sekali. Jadi itu sudah terdidik dari hal yang kecil-kecil dari waktu masih keluarga sehingga saya kan ditanya pengalaman ya saya cerita. Jadi misalnya kita dalam rumah itu sudah dibagi-bagi tugas, ada semacam ganti-ganti begitu. Nanti tugas sapu halaman, anak masih kecil-kecil, kita masih SD. Gitu. Tapi ada yang tugas bantu ibu di dapur, ada yang membersihkan dalam rumah. Nanti akan ada change, ada rotasi semacam begitu. Tapi kita sudah belajar disiplin itu dan ayah saya itu paling menuntut tanggung jawab. Dan kita dididik bukan dengan kata-kata lembut. Dididik dengan rotan. Jadi militer ya ada gantung pukul benar di betis ini. Aduh sakitnya luar biasa. Jadi kita takut tuh. Tapi semua juga akhirnya berguna membentuk karakter saya menjadi seorang yang penuh tanggung jawab. Jadi kalau apapun pekerjaan yang diberikan kepada saya sampai dengan saat ini saya tidak pernah melakukan asal jadi. Tidak pernah. Di situ saya tahu, karena di situ membuat diri saya menjadi kredibel. Artinya saya bisa dipercaya. Ya, walaupun orang tidak melihat saya akan melakukan yang terbaik. Walaupun orang tidak akan melihat, tidak perlu di-syuting, saya akan melakukan yang terbaik. Jadi nggak usah khawatir, sejauh saya bisa. Ya, jadi tidak pernah saya itu dalam otak saya itu berpikir tentang yang penting sudah jadi, nggak pernah. Sampai kepada soal-soal yang bisa Mbak Lina undang saya untuk jadi narasumber, saya tidak pernah menganggap remeh itu pekerjaan. Karena itu sudah secara otomatis. Saya bersyukur atas pendidikan yang keras pada waktu kecil, tetapi itu membuahkan hasil yang baik. Karakter saya kalau terbentuk dengan baik, saya akan jadi begitu. Karena produk masa lalu yang sudah membentuk. Betul. Jadi saya tidak punya pengalaman terus terang dalam hal ini. Begitu juga waktu saya tamat sekolah teologi ya, saya mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan sebagai pegawai negeri itu karena panggilan Tuhan. Ya, dulu pernah saya bersaksi tentang itu. Saya setelah tamat sekolah teologi, saya memilih pekerjaan di bidang media. Ya, saya memilih sendiri. Ya, untunglah saya diterima. Jadi masuk di dalam lembaga itu. Masuk dalam lembaga rohani itu, kemudian kebetulan di situ ada satu departemen yang bergerak khusus bidang media. Nah, mengapa? Karena saya ini kan bertobat mengenal Tuhan Yesus, berubah hidup saya oleh karena siaran radio. Jadi media itu dipakai alat Tuhan untuk mengubah saya. Bukan saya orang khotbah dan enggak, saya berubah sendirian begitu. Nah, jadi dari situ terus timbul satu dan saya juga bertumbuh dalam secara rohani melalui kaset-kaset lagu-lagu dan juga melalui buku-buku yang saya beli sendiri, ya saya baca. Jadi media yang membentuk saya dengan membaca, mendengar lagu, mendengar radio dan seterusnya dan video dan sebagainya. Itu membuat saya bertumbuh secara rohani terus semakin lama makin baik dan makin dewasa, katakanlah begitu. Jadi waktu selesai sekolah teologi saya memilih itu karena kebetulan ada di depan mata saya, kan saya di Institut Injil Indonesia, Yayasan Persekutuan Pekebaran Injil Indonesia. Begitu tamat, saya langsung lamar ke yayasan ini, karena yayasan ini punya departemen media. Dan untunglah saya diterima. Karena saya diterima, full 100% saya bekerja di bidang media. Ya, apa yang membuat tidak puas? Tidak pernah saya ada pengalaman apa. Tapi yang akhirnya saya mendirikan sebuah lembaga juga dalam bidang media. Tapi mungkin ada satu hal, ini bukan membuat saya bosan, bukan. Bahwa saya lama-lama akhirnya diangkat menjadi pemimpin dalam departemen itu, dan itu skop pelayanannya kan luas sekali seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Sejak itu, masih zaman tahun 80-an itu. Jadi karena saya diangkat menjadi pimpinan, saya kan tidak bisa menolak. Karena satu segi saya merasa bangga dapat dipercaya untuk itu. Kemudian akhirnya kira-kira 15 tahun saya bekerja di sana. Ya selalu jadi pimpinan. Jadi terakhir itu pimpinan. Nah,
pindah saya mendirikan satu lembaga juga saya dengan sendirian jadi pimpinan. Nah, pekerjaan sebagai pimpinan ini bukan membosankan, tetapi saya merasa berat karena tidak sesuai dengan apa itu selera awalnya. Saya mau hanya bekerja langsung. Jadi penyiar radio, jadi penulis gitu aja, supaya saya bisa tuangkan semua yang saya miliki, supaya orang lain juga berubah seperti saya dulu, gitu. Tapi saya jadi pemimpin, waktu terlalu sedikit kalau mau bekerjakan itu. Betul. Semua memikirkan nomor satu yang paling sulit adalah bagaimana mencari dana supaya pelayanan ini bisa jalan. Itu sakit kepala benar-benar itu. Bagaimana pemimpin punya tanggung jawab nomor satu, ya harus ada uang untuk lembaga ini. Harus. Kan apalagi kalau pegawainya sudah banyak. Saya punya pengalaman satu saat di lembaga yang saya kerja itu, Studi Sentosa namanya, departemen itu, menjadi pemimpin. Tinggal 1 minggu ada sekitar 20 atau 21 karyawan yang ada di situ. Nah, tinggal 1 minggu harus terima gaji, tapi uang yang ada Rp4.000 di kas, itu seluruh uang. Yang lain kosong. Bayangkan, saya mau bikin apa? Saya pemimpin. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk ini? Karena di sana sistemnya begitu. Sistemnya bukan uang datang dan you harus cari sendiri. You mau bikin apa itu rencana sebesar apa mendunia, silakan, bebas. Di dalam yayasan ini, Yayasan Persekutuan Pekebaran Indonesia, bebas you. Tapi you cari uang sendiri. Harus cari uang sendiri. Uang tidak tersedia. Ya. Saya berdoa berlutut, istri saya nggak tahu, saya berdoa berlutut malam-malam kalau istri saya sudah tidur nyenyak saya. Tuhan, ini makin hari makin. Tapi tiba-tiba satu hari mantan dari apa itu lembaga, pemimpin lembaga ini, dia seorang pendeta juga, saya tidak mau sebut namanya, belum minta izin pada dia, beliau ada di Batu. Dia akhirnya tidak lagi, pada waktu saya masuk memang dia jadi pemimpin, dia menerima saya. Nah dia ini tiba-tiba datang, dia sudah di Jakarta, pindah di Jakarta, dia bawa ada beberapa temannya, anak-anak, orang-orang yang memang bersama-sama melayani lah, dia punya pelayan yang luas juga. Datang mengunjungi Studio Sentosa. Saya juga tidak berpikir apa-apa. Tiba-tiba dari mereka inilah nanti saya dapat sedikit berkat. Bisa bayar gaji. Nah, saya tidak mau teruskan begitu banyak. Jadi menjadi pemimpin adalah satu pekerjaan yang tidak begitu gampang. Belum lagi manajemen, leadershipnya. Wah, rumit, banyak, complicated. Dan harus berpikir visi kan, bagaimana mencapai visi, menjalankan misi dan seterusnya. Nah, persoalan saya adalah, Tuhan, kenapa saya kok dapat pekerjaan ini? Bukan yang saya inginkan. Saya tidak pernah ingin jadi pemimpin. Jadi yang saya melihat kesulitan adalah bukan kebosanan, melainkan ketidakmampuan. Tapi di sini, di dalam perasaan ketidakmampuan ini membuat saya bergantung penuh kepada Tuhan. Dan akhirnya mau jadi kan, jalan semacam di lembaga yang namanya Transworld, Yayasan Terang Warta Rohani, betul Pak Freddy. Studio Anda sebagus ini semua dari kosong. Ini tempat di mana saya berdoa nih. Bagaimana hal itu bisa? Karena saya pemimpin. Nah, jadi bagaimana supaya saya puas? Nah, sekarang ini pertanyaan. Kalau tadi puas karena apa itu? Bagaimana bisa menang atas ketidakpuasan itu ya, kalau tidak inti pertanyaan semacam itu sebelumnya. Ternyata begitu satu hal Tuhan berikan dan kita lakukan, di situ kita dapat kepuasan. Siapa bilang saya tidak puas saya melihat studio ini? Padahal dulu setengah mati menderita. Bagaimana? Studio itu kamar kecil di atas sana ya, studio namanya Studio Moses. Nah, itu bayangkan orang semua pekerjaan tambah banyak, semua mau berpusat di situ. Nah di sini ada satu pohon sebenarnya. Jadi itu apa itu pohon kelengkeng. Betul. Jadi ini saya berdoa dan akhirnya ya kita harus bicara juga dengan teman-teman yang dari Transworld Radio. Ya akhirnya ya harus ada usaha agak sedikit menghilangkan rasa malu lah segala macam. Ya akhirnya Tuhan kasih semacam ini. Jadi artinya bukan ketidakpuasan kepada satu keadaan yang tetapi satu tantangan yang besar. Nah itu satu-satunya pengalaman saya dalam arti mengalami tantangan seperti tadi di Studio Sentosa dan juga di YTWR. Jadi kalau pengalaman saya ya kalau mau dibilang ketidakpuasan
bukan ketidakpuasan yang negatif. Ketidakpuasan karena kok kita tidak bisa lebih baik lagi. Tapi akibatnya pada diri sendiri itu. Kalau mau lebih baik lagi, harus berusaha. Gimana? Jadi akhirnya kepuasan itu diterima pada waktu kita melangkah. Jadi kalau ditanya bagaimana supaya saya bisa mengalahkan ketidakpuasan itu tadi, ya lakukan apa yang kita inginkan lakukan, yang kita sudah pastikan bahwa ini Tuhan pasti mau. Lakukan saja, nanti kan dia akan buka jalan. Ya singkatnya begitu. Sebetulnya panjang sekali. Ini aja sudah panjang. Panjang tapi tidak apa-apa Pak. Kapan lagi kita bisa menemukan inspirasi untuk hal ini kalau tidak saat ini ketika Bapak bercerita tentang pengalaman Bapak. Bapak ada di titik ini, yayasan ini ada di titik ini, tentu bukan perkara yang gampang, tapi Bapak benar-benar menjadi inspirasi dalam pekerjaan sehingga makna nilai itu bisa didapatkan oleh Bapak sendiri bahkan orang-orang di sekitarnya. Maunya ada pertanyaan lagi tapi waktu juga lah yang menuntut kita harus closing. Mungkin sebelum closing beneran satu statement singkat untuk pemirsa Pak Freddy sebagai afirmasi bagaimana kita bisa memaknai pekerjaan kita, membuat pekerjaan kita bernilai. Bagi saya tidak ada pekerjaan yang tidak bernilai. Tapi kalau sampai ada yang tidak bernilai, itu kan tergantung sikap kita terhadap itu. Jadi sikap kita ini selalu cara pandang satu, mindset kita. Tapi kedua adalah attitude kita. Nah, ini yang banyak kali tergoda untuk menganggap bahwa itu kurang berguna, itu kurang itu kurang mulia, kurang berharga, Sebenarnya tanpa kita sadar bahwa kita selalu mengukur dari ketidakpuasan atau kepuasan manusiawi kita. Makanya ada satu manusia yang lain di dalam diri kita, manusia rohani, yang dibentuk oleh Tuhan oleh karena kita menjadi orang beriman. Yang itulah yang harus kita beri kesempatan untuk berpikir dan akhirnya kita mengalami perubahan dari yang tadi semuanya negatif, kita menganggap satu pekerjaan kurang bernilai atau monoton, membosankan dan tidak membawa keuntungan dan sebagainya. Semua itu bisa diubah menjadi sesuatu yang positif kalau kita memang menggunakan cara berpikir kita dan sikap kita atau attitude kita yang baik terhadap pekerjaan itu. Jadi akhirnya serendah apapun pekerjaan itu di mata orang lain barangkali, bagi kita itu adalah sesuatu yang mulia. Nah, kalau kita sudah memandang satu pekerjaan itu mulia, berharga di mata Tuhan dan di mata orang lain, maka kita akan bisa lebih rela memberi diri untuk melakukan itu. Jadi di sini soal monoton, soal kebosanan bukan lagi satu hal yang mengancam kita. Bukan persoalan. Tapi justru akan mendorong kita lebih kreatif, membuat jangan sampai saya bosan. Melihat karena kita selalu melihat bahwa pekerjaan itu sendiri adalah sesuatu yang mulia. Bahkan kita juga dimuliakan di dalam pekerjaan itu. Luar biasa kan? Jangan dulu berpikir soal bayaran. Tapi kalau bayaran itu kita dapat, memang Tuhan menganugerahkan itu, syukur. Memang kita juga butuh itu. Tapi lepas dari semua itu bagi saya adalah kita sendiri harus memandang setiap pekerjaan itu sebagai pekerjaan yang mulia. Ini akan mendorong kita lebih kreatif, menciptakan makin hari makin lebih baik, makin kelihatan lebih indah, lebih bagus. Dan pasti orang senang. Pemimpin kita akan sangat senang. Kita akan puas. Tuhan juga menonton terus kok semuanya. Tuhan memonitor. Paling setia menonton. Nah, dia nonton. Dia nonton gitu. Tuhan dari orang nonton, dia undang malaikat-malaikat, kita tonton dia. Nah, di situ kita tidak bisa menipu karena yang mata yang melihatnya adalah mata yang tahu hati kita. Anggap itu mulia dan memang itu mulia karena itu diberikan oleh Tuhan. Ini singkat tapi panjang. Itu aja. Siap. Terima kasih banyak Pak Freddy. Senang sekali. Sampai jumpa di lain kesempatan tentunya. Baik pemirsa dan sahabat YTWR, sampai di sini perbincangan kami hari ini dalam program Perspektif hari ini. Tentunya kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lina dan juga Bapak Freddy Makitan undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.